Saudaraku, pernahkah hati ini terbebani oleh kesalahan masa lalu, rasa sesal yang menusuk, dan bisikan syaitan yang berkata, "Dosa kamu terlalu banyak, Allah tidak mungkin mengampunimu lagi." Apalagi di bulan yang suci ini, saat semua orang berlomba ibadah, kita justru merasa malu dan kotor. Bisakah pintu ampunan itu benar-benar terbuka lebar? Bahkan untuk dosa-dosa yang kita lakukan berulang kali, seakan-akan kita tak pernah berbuat salah sedikit pun. Saksikan sampai tuntas, karena ini adalah pesan harapan yang paling Anda butuhkan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam suasana spiritual yang begitu damai di bulan puasa yang penuh berkah ini. Saudaraku, hari ini kita akan berbicara dari hati ke hati, membahas satu topik yang fundamental yang menjadi penentu nasib akhirat kita, yaitu taubat nasuha. Banyak yang bertanya, mungkinkah di tengah hiruk-pikuk ibadah Ramadan, Allah masih sudi menerima taubat kita yang seringkali terasa tidak sempurna? Apalagi jika dosa yang diperbuat termasuk dosa besar yang membuat kita merasa tidak pantas lagi menghadapnya. Jawabannya sudah tertulis jelas dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Pengampunan Allah itu jauh lebih luas dari samudra dosa yang kita miliki. Ini adalah kesempatan emas, momentum terbaik untuk melakukan riset spiritual secara total, membersihkan debu-debu maksiat yang menempel di hati, sehingga kita bisa merasakan manisnya iman dan ketenangan jiwa yang hakiki. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya, karena itu adalah jebakan iblis terbesar. Jamaah sekalian, taubat nasuha bukan sekedar ucapan lisan, bukan sekedar kata astaghfirullah yang diucapkan sambil lalu. Taubat nasuha adalah proses spiritual total yang melibatkan 3 pilar utama yang harus kita tegakkan. Pilar pertama adalah menyesali perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Penyesalan yang jujur dan mendalam, seolah-olah hati kita benar-benar hancur karena telah melanggar perintah Zat yang Maha mencintai kita. Kedua, segera meninggalkan dosa itu saat ini juga, tanpa menunda, tanpa memberikan celah bagi syaitan untuk kembali membujuk. Jika itu adalah maksiat pandangan, tundukkan pandangan. Jika itu maksiat lisan, jaga ucapan kita rapat-rapat. Dan pilar yang ketiga yang terpenting adalah berjanji teguh dalam hati untuk tidak akan pernah kembali mengulangi perbuatan dosa tersebut di masa depan. Jika salah satu pilar ini rapuh, maka taubat kita belum sempurna. Dan kita harus terus berjuang untuk memperkuatnya di bawah naungan ampunan Ramadan ini. Lantas, mengapa bulan puasa menjadi waktu yang paling optimal, paling strategis untuk menjalankan taubat nasuha ini, sahabatku? Nabi SAW sendiri telah bersabda bahwa di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan utama dibelenggu. Artinya, perlawanan kita terhadap hawa nafsu dan bisikan jahat menjadi jauh lebih ringan. Lingkungan spiritual kita mendukung, mulai dari suasana tarawih, tilawah Al-Quran yang masif, hingga sahur dan berbuka yang mengingatkan kita pada disiplin diri. Energi positif ini harus kita manfaatkan. Jangan sampai momentum spiritual yang begitu kuat ini terlewatkan begitu saja. Bayangkan, ini adalah sesi terapi kejiwaan gratis dari Allah, di mana tingkat penerimaan taubat kita dinaikkan secara drastis. Jika kita gagal melakukan taubat nasuha di tengah kemudahan Ramadan ini, lalu kapan lagi kita akan serius menghadap Sang Pencipta? Saudaraku, mari kita renungkan sejenak tentang keluasan rahmat Allah. Apakah kita berpikir bahwa dosa kita lebih besar, lebih berat, dan lebih banyak dibandingkan kasih sayang Allah? Jauh dari itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai puncak langit, kemudian kamu memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu, dan aku tidak peduli." Janji ini bukanlah janji main-main, ini adalah garansi dari Zat yang Maha Benar. Yang Allah inginkan hanyalah kesungguhan hati dan kejujuran niat kita. Bahkan andai kita jatuh ke lubang dosa yang sama setelah bertaubat, selama kita kembali lagi memohon ampunan dengan hati yang tulus, Allah tetap membuka pintunya. Kuncinya adalah jangan pernah merasa lelah mengetuk pintu ampunan itu, sebab Allah mencintai hambanya yang berulang kali bertaubat. Namun, ada satu poin krusial yang sering terlupakan dalam konteks taubat nasuha, terutama jika dosa kita berkaitan dengan hak sesama manusia atau hakul adami. Kita mungkin telah memohon ampun kepada Allah atas dosa ghibah, fitnah, atau mengambil hak orang lain. Tapi apakah taubat nasuha kita sudah sah jika kita belum menyelesaikan urusan kita dengan orang yang kita zolimi? Jawabannya, belum.
Taubat kepada Allah akan diterima sepenuhnya jika kita juga berusaha meminta maaf, mengembalikan hak, atau setidaknya berupaya membayar kerugian material maupun imaterial yang telah kita timbulkan pada orang lain. Ini memang terasa berat, menyakitkan, bahkan memalukan. Tetapi ini adalah harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan ampunan total dari Allah. Jadikan keberanian untuk meminta maaf ini sebagai bukti nyata keseriusan taubat nasuha kita di bulan yang mulia ini. Lalu bagaimana langkah praktis yang bisa kita ambil saat ini juga untuk memulai taubat nasuha di Ramadan ini? Pertama, segeralah dirikan sholat taubat 2 rakaat. Kerjakan di sepertiga malam terakhir saat Allah turun ke langit dunia dan mendengarkan doa hambanya. Kedua, perbanyak istighfar, namun jangan hanya di mulut, resapi maknanya, mohon ampunan dan perlindungan dari kesalahan. Ketiga, cari lingkungan yang mendukung perubahan Anda. Jauhi teman-teman atau tempat-tempat yang dulunya menjadi pemicu dosa. Lingkungan spiritual yang sehat di bulan puasa, seperti majelis taklim atau kegiatan sosial, akan menjadi benteng kokoh yang melindungi Anda dari godaan. Mulai hari ini, mari kita ubah gaya hidup kita agar selaras dengan apa yang kita ucapkan dalam sholat dan taubat kita, menjadikannya sebuah hijrah spiritual yang nyata. Sahabatku yang sedang berjuang, mungkin ada di antara kita yang merasa terpuruk karena dosa yang teramat besar. Mungkin dosa syirik, dosa zina, atau dosa yang melibatkan pertumpahan darah. Kita merasa putus asa, berpikir bahwa Allah tidak akan pernah mengampuni kita. Ingatlah firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ayat ini adalah pelukan terhangat dari Allah untuk kita. Pesan kuncinya adalah, tidak ada dosa yang terlalu besar di hadapan keagungan pengampunan Allah, asalkan kita datang kepadanya dengan penyesalan yang jujur dan niat untuk berubah secara total. Putus asa adalah dosa yang lebih besar daripada dosa yang Anda sesali. Karena itu artinya, Anda meragukan janji dan kekuasaan Allah. Taubat nasuha yang sejati bukanlah hanya berhenti dari dosa sesaat selama Ramadan, melainkan sebuah komitmen untuk menjaga kebersihan diri dan hati setelah Ramadan berlalu. Taubat yang diterima adalah yang menghasilkan perubahan perilaku permanen, sebuah hijrah dari kegelapan menuju cahaya hidayah. Jika setelah Ramadan kita kembali ke pola dosa yang sama, ini menunjukkan bahwa taubat kita belum berakar kuat di hati. Oleh karena itu, gunakan sisa hari-hari puasa ini untuk membangun fondasi iman yang kokoh, melatih kedisiplinan beribadah, dan mengisi hati dengan rasa takut, khauf, sekaligus rasa harap, roja, kepada Allah. Ini adalah investasi akhirat sahabatku, dan Ramadan adalah waktu diskon besar-besaran untuk investasi tersebut. Sebagai penutup, ketahuilah bahwa Allah Maha Penerima Taubat, At-Tawwab, dan Maha Penyayang, Ar-Rahim. Jika Anda sudah bertaubat dengan sungguh-sungguh, memenuhi syarat-syarat taubat nasuha, dan bertekad kuat untuk tidak kembali, maka yakinlah seyakin-yakinnya bahwa Allah telah mengampuni Anda. Angkatlah kepala Anda, jangan biarkan rasa bersalah menguasai hidup Anda. Kebersihan hati yang Anda peroleh melalui taubat nasuha di bulan puasa ini akan membawa ketenangan luar biasa, menjadikan ibadah Anda lebih bermakna dan mendekatkan Anda kepada syurganya yang dijanjikan. Mari kita songsong hari-hari ke depan dengan hati yang ringan, bersih, dan penuh harapan akan ampunan ilahi. Sahabat beriman, jika tausiah ini menyentuh hati Anda, jangan simpan sendiri. Bagikan video ini kepada sebanyak mungkin orang yang mungkin sedang merasakan beban dosa yang sama. Tuliskan di kolom komentar doa terbaik Anda untuk diri sendiri dan untuk sesama muslim, agar kita semua diberikan kekuatan untuk istiqomah setelah taubat nasuha ini. Mari kita saling mendoakan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.